Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Salih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babul khawfi minasyirki. Bab tentang kekhawatiran atau kewaspadaannya takut terjatuh dalam kesyirikan, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhidnya membuat bab ini. Kemudian beliau membawakan dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa dan surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man di sini harusnya ada sambungannya, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dengannya. Orang yang berbuat syirik maksudnya. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik tersebut bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa yang telah mempersekutukan Allah dengan membuat tandingan-tandingan selain Allah dalam pengagungan dan ibadah, ya, atau kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara isman 'azima. Sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Di ayat 116-nya, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian waqala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil. Al-Khalil ini adalah gelar Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kekasih Allah, ya. Al-Khalil bermakna kekasih Allah. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, kota Makkah, wajnubani wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku serta anak cucu keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, yang pertama agar Allah memberikan keamanan di kota Mekah. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhi beliau dan anak cucu keturunannya dari menyembah berhala, ya, dari beribadah kepada berhala. Kemudian qala syarih, berkata penulis yang mensyarah kitab tauhid tersebut, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, munasabatul babi li kitab tauhid. Korelasi hubungan ya antara bab yang sedang dibahas dengan kitab tauhid. Kitab ini kan kitab tauhid. Kitab yang berisi tentang kandungan-kandungan tauhid, bagaimana kita menegakkan tauhid, ya, tentang apa itu tauhid, mana tauhid, keutamaannya, kandungannya.
dan bagaimana kita menegakkan, membangun bangunan tauhid pada diri seorang muslim dan juga rumah tangganya, ya, masyarakatnya. Apa hubungan kitab tauhid dengan bab ini, yaitu takut dari kesyirikan? Itu maksudnya. Beliau mengatakan annal musannif rahimallahu taala, penulis, lama dzakara tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu. Ketika beliau menyebutkan tentang makna tauhid, keutamaannya dan bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan. Ya, sebelumnya sudah kita sebutkan perkara tersebut. Nasabah an yadhkural khawfa min diddihi. Maka sangat tepat ya. Setelah itu beliau menyebutkan bab tentang takut atau khawatir kita jatuh pada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Wa huwa syirku. Dan hal tersebut adalah kesyirikan. Jadi ketika kita hendak membangun tauhid pada diri kita, keluarga kita, maka kita juga harus berhati-hati dengan lawannya, dengan hal-hal yang bertentangan dengannya, yang bahkan bisa meng- mengurangi, melumpuhkannya, bahkan menghilangkan tauhid tersebut. Dan dia adalah kesyirikan. Liyahdharahul mu'minu, agar orang-orang beriman benar-benar waspada, ya, berhati-hati dengan hal tersebut. Wa yakhafuhu ala nafsi, dan takut jangan sampai kesyirikan itu terjadi pada dirinya. Dan secara logika benar ya, saat seseorang membangun sesuatu, maka dia harus ya, juga memperhatikan hal-hal yang bertentangan dengan sesuatu tersebut. Hal-hal yang bisa merusak, bahkan menghilangkan sesuatu yang hendak dia bangun. Ya, saat kita bersih-bersih rumah, maka hal yang paling kita khawatirkan adalah kotoran-kotoran. Maka selain kita eh, menyiapkan alat-alat atau cara-cara supaya rumah kita bersih, atau supaya rumah kita asri, ya, supaya rumah kita indah, maka kita juga harus berusaha membentengi rumah kita dari hal-hal yang mengotorinya, dari hal-hal yang kotor, ya, hal-hal yang merusaknya. Begitu juga ketika seseorang sedang ingin menjaga kesehatan fisiknya, kesehatan fisik, kebugaran jasmaninya, ya. Dia ingin menjaga supaya tubuhnya tetap fit, supaya tetap sehat, supaya tetap ideal, ya, baik dari beratnya atau dari kandungan-kandungan yang lain dalam tubuh. Maka dia juga akan memperhatikan sesuatu yang membahayakan tubuhnya. Dia takut hal-hal yang berbahaya itu masuk ke dalam tubuhnya. Maka dia jaga makanannya. Kori yang suaranya bagus untuk menjadi imam. Dia harus menjaga itu asupan makanannya. Nggak boleh sembarangan makanan minyak, makanan yang pedas-pedas atau yang lainnya yang mengganggu pita suaranya itu. Begitu juga seorang olahragawan itu dijaga betul oleh ya apa timnya, ya, oleh kalau seseorang dijaga oleh dirinya sendiri, menjaga supaya jangan sampai hal-hal yang membahayakan tubuhnya itu merusak. Begitu juga kita kan, menjaga tubuh kita jangan terkena penyakit. Maka begitu juga berkaitan dengan keimanan ini, sesuatu yang paling agung, yang paling mulia, yang paling berharga sebagai bekal kita nanti di akhirat berhadapan dengan Rob kita Subhanahu wa taala saat kita meninggal, saat kita dibangkitkan untuk mendapatkan sesuatu yang
mulia, sesuatu yang agung ya di akhirat kelak, yaitu keimanan kita dan amal soleh. Maka jangan sampai keimanan dan amal soleh ini dirusak dan dihancurkan oleh kesyirikan. Karena kesyirikan itu yang menghancurkannya, yang akan merusaknya, yang akan menghilangkan semua semua keutamaan-keutamaan tauhid tersebut. Seperti seorang yang hendak membangun rumah yang begitu mewah, begitu besar, kemudian begitu bersih, begitu nyaman, begitu indah ya. Dia bangun dari awal bangunannya itu. Tiba-tiba ada satu puzzle, yang satu puzzle itu bisa meruntuhkan bangunan itu, menghancurkan semuanya. Maka hancurlah semua cita-cita dan harapan. Makanya wajib kita harus takut dengan kesyirikan ini. Karena kita sekarang sedang membangun tauhid kita. Ya, kita sekarang ini setelah kita hijrah, setelah kita mengenal manhaj salaf, setelah kita mengenal hakikat Islam yang sebenarnya, sunnah Nabi SAW, maka kita berupaya membangun tauhid kita, akidah yang benar, akidah yang sempurna. Maka wajib kita menjaga hal-hal yang merobohkan, meruntuhkan, dan merusak tauhid kita, yaitu kesyirikan. Makanya beliau membuat bab ini, al-khawfu minasyirki, ya, yaitu takut dari perbuatan syirik. Dan beliau membuat bab ini tidak menurut logikanya sendiri, tapi berdasarkan dalil di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-khawfu tawakku'u makruh. Takut itu apa? Yaitu kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Wahwa diddul amni. Dia itu adalah antonim atau lawan kata dari kalimat aman. Kalau merasa aman kan tenang. Gak ada rasa takut gitu ya, tenang aja. Sehingga tidak perlu ada kecemasan, kekhawatiran, dan kewaspadaan. Karena dia sudah merasa aman. Tapi kalau takut, itu harus ada waspada. Seperti kita takut rumah kita dimasukin maling, maka kita waspada. Kita bikin pagarnya, kita kasih alarmnya, kita kunci, kendaraan kita kunci, rumah kita kunci, pintu kamar kita kunci, lemari kita kunci. Mungkin kalau ada selimut yang dikunci, selimut juga dikunci ya, supaya dia takut kematian kan. Mungkin ya. Lihat ketika manusia takut akan kerugian hartanya, kerugian nyawanya, dia berusaha melindungi dirinya, membentengi dirinya dari hal-hal yang membahayakannya. Maka kita pun harus seperti itu ya. Kalau dunia saja kita berusaha membentengi diri kita dari hal yang membahayakan. Apalagi ini berkaitan dengan akhirat kita, berkaitan dunia dan akhirat kita, berkaitan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, berkaitan keselamatan kita di alam barzakh, berkaitan keselamatan kita pada hari kiamat. Dan orang-orang beriman sangat beriman dengan hari akhirat, ya, dan mereka sangat bersiap-siap, ya, sangat bersiap-siap dari sekarang mempersiapkan semua itu. Wasyirku, syirik itu apa? Sarfu syai'in minal ibadatin li ghairillah. Memberikan sesuatu ibadah kepada selain Allah. Nah, syirku itu ya, syirku syaraka, asyaraka yusyriku, menjadikan serikat tandingan. Di antara maknanya itu al-adlu wa taswiyah, membuat tandingan-tandingan gitu, yang setara, membuat atau menyamakan sesuatu menjadi setara. Taswiyatu syai'i bi ghairihi. Menyamakan sesuatu dengan yang selainnya. Misal ada sesuatu A, lalu dia jadikan sesuatu B yang setara dengannya. Itu makna syirik secara bahasa. Itu di antara maknanya. Saya beberapa hari yang lalu itu baca buku yang bagus ya di perpustakaan Nabawi, Masjid Nabawi itu. Kalau kita umroh, itu ada perpustakaan umum, perpustakaannya boleh siapa aja masuk di lantai paling atas itu. Laki-laki tapi yang cuman boleh masuk. Kalau kita umroh, ya datang aja di lantai 3, pokoknya atap paling atas. Karena itu ada maktabah Masjid Nabawi, ada perpustakaan Masjid Nabawi. Di situ kitabnya lumayan lengkap, banyak kitab-kitab tentang agama ya. Di rak tentang akidah dan tauhid itu ada buku yang bagus. Saya apa temukan itu tentang
Asyirku anwa'uhu wa ahkamuhu. Syirik, jenis-jenisnya, dan hukum-hukumnya. Dan buku ini sangat bagus, kenapa? Karena dia terperinci gitu, membahas tentang syirik. Buku ini sebenarnya tesis S2 dari mahasiswa Syekh ya, waktu dia menempuh S2-nya. Bagus itu. Nah, di antaranya beliau menjelaskan makna syirik dan bentuk-bentuk kesyirikan dalam rububiyah, uluhiyah, semua sifat, dan yang lainnya. Mungkin kalau ada kesempatan waktu, kita bacakan itu ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi syirik itu maknanya menjadikan sesuatu itu setara, sebanding apa tandingan dengannya. Berbuat syirik kepada Allah berarti dia menjadikan selain Allah, sesuatu selain Allah setara dengan Allah. Taswiyatullahu bi ghairillahi fi khususiyatihi. Yaitu menyamakan Allah dengan selain Allah dalam kekhususan Allah. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmahi wa sifatihi. Baik dalam rububiyah Allah yaitu perbuatan Allah. Seperti mencipta. Berbuat syirik dalam rububiyah berarti dia meyakini ada makhluk lain yang bisa mencipta seperti Allah mencipta. Maka ini kesyirikan. Atau mengatur alam semesta. Di antara pengaturannya itu apa? Memberikan rezeki, memberikan jodoh, mengetahui yang gaib, dan yang lainnya. Nah, kalau ada seseorang meyakini ada zat lain yang bisa memberikan rezeki, mendatangkan rezeki, atau zat lain, atau makhluk, atau apapun yang dia yakini itu bisa mendatangkan rezeki untuknya, bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan kenikmatan, atau bisa menolak mara bahaya, itu kesyirikan dalam rububiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang dengan larangan keras menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Dalam surah Al-Baqarah itu larangan pertama kata para ulama dalam Al-Qur'an itu larangan menjadikan tandingan selain Allah. Ayat ke-21 kalau nggak salah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam." Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Padahal engkau mengetahui bahwa Allah lah yang Maha Esa, nggak ada tandingannya. Ya, nggak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Walillahil masalul a'la. Allah nggak sama dengan makhluknya. Kita aja nih, kalau kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri dijadikan orang lain tandingan seperti kita gitu, setara gitu. Misal anak kita menganggap ada ayah atau orang tua yang setara dengan kita, lalu dia berbakti kepada orang itu, lalu dia berbuat baik kepada orang itu, mendoakan orang itu dan seterusnya, gimana itu? Ya, durhaka kan seperti itu. Dan itu perbuatan yang atau suami disamakan istrinya mencintai laki-laki lain gitu. Selingkuh itu kan selingkuh perbuatan buruk ya. Menjadikan tandingan, bahkan bukan lagi tandingan itu. Ya, diselewengkan cintanya itu. Menandingin aja, ya, menduakan cinta aja itu sudah perbuatan buruk. Ya. Apalagi kalau dia meremehkan atau menghinakan satu cintanya kepada cinta yang lain. Perempuan coba perempuan ya, walaupun kita nggak berbicara tentang poligami ya, hukum poligami. Tapi secara umum perempuan itu kan nggak suka diduain. Iya nggak? Bener nggak ibu-ibu? Bener kan? Itu fitrahnya. Nggak suka dia diduain. Nggak suka. Pokoknya nggak boleh diduain. Kenapa? Ya dia nggak mau gitu. Cintanya itu dibagi dua. Dia nggak mau suaminya itu direbut oleh orang lain. Ya. Baik fisiknya, ataupun jiwanya, ataupun perbuatan. Nggak mau deh. Maunya semuanya tercurahkan kepada dirinya. Dan itu fitrah. Begitu juga orang tua. Orang tua nggak mau anaknya itu ternyata baiknya, baktinya kepada orang lain. Begitu juga hal-hal yang lain. Walillahil masalul a'la. Allah nggak sama dengan makhluk. Ini analogi pendekatan aja. Perusahaan misalkan, karyawannya ternyata
loyalitasnya, dedikasinya dia berikan kepada perusahaan lain. Padahal dia sudah bikin kontrak, akad, dia akan berdedikasi kepada perusahaannya itu. Ya pasti akan dipecat lah oleh pimpinannya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak sama dengan makhluk. Allah lebih utama, lebih agung, lebih mulia, lebih besar keagungan dan kesempurnaannya, kebaikannya, kasih sayangnya, azabnya, kemudian surganya, pemberiannya, semua sempurna, maha sempurna. Maka Allah melarang perbuatan syirik dan perbuatan syirik ini dosa besar. Dan di akhirat, innahu may yusyrik billah, kata Allah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Ayat ini menunjukkan dihapus, tidak diampuni. Ayat lain Allah katakan faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya masuk surga. Subhanallah. Gak boleh dia masuk surga. Jangankan masuk surga, wanginya, bahkan setetes minuman dari surga yang bisa menghilangkan dahaga selama-lamanya nggak akan diberikan. Di dalam surat Al-A'raf kan gitu tentang penghuni surga. Wa nada ashabul nari ashabal jannah. Ya. Ketika penghuni neraka menyeru penghuni surga. Supaya apa? Supaya mereka memberikan minuman dan makanan yang Allah berikan kepada mereka ya. An afidu alaina minal ma'au mimma radaqakumullah. Coba kalian berikan kami minuman dong, minuman surga yang kalian nikmati itu. Atau apa-apa yang sudah Allah rezekikan kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan semuanya kenikmatan surga itu untuk orang-orang kafir. Karena Allah sudah menjanjikan dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak menyelisih janjinya. Innallaha ya apa? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Kata Allah dalam surah Al-Maidah itu ya. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik Allah haramkan baginya surga. Haram artinya nggak boleh. Nggak boleh. Dia nggak akan masuk dan nggak akan mendapati kenikmatan surga tersebut. Wa ma'wahu nggak cuma sekedar itu. Kalau misalkan hukuman yang nggak boleh masuk surga, tapi dia masih ada rasa nyaman, ya masih enak. Wa ma'wahun nar. Tapi kata Allah, dan tempat kembali dia adalah neraka. Karena di akhirat cuma dua aja, neraka surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa malil zalimina min ansor. Orang-orang zalim itu nggak ada penolong selain Allah. Nggak akan ada yang bisa nolong ini. Subhanallah ya. Harramallahu alaihil jannah. Nggak enak kita kan dilarang masuk gitu ya. Dilarang masuk gitu. Kita kalau mau ke suatu tempat, tiba-tiba kita dilarang. Dilarang masuk, kan kesel kan. Orang lain boleh masuk, kita nggak boleh masuk. Ya. Karena kita emang nggak punya tiketnya. Kita melakukan kesalahan, sehingga kita di blacklist, nggak boleh masuk. Kan, itu sedih banget ya. Taib. La yaghfiru ayyushraka bihi, ay la ya'fu an abdin lakiyahu wa huwa ya'budu ghairah. Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya Allah tidak akan memaafkan seorang hamba yang wafat ketika bertemu Allah, yaitu wafat, dia beribadah kepada selain Allah dan belum bertobat. Belum bertobat. Kalau dia sempat bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maksud tidak mengampuni ini mati dalam keadaan syirik, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru maduna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain itu di bawah kesyirikan. Maksudnya apa? Yaghfiru maduna syirki minadz dzunub. Artinya Allah mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan, dosa syirik, dosa yang paling besar. Dan di bawah dosa syirik ada dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa-dosa besar yang lain seperti membunuh, berzina, mencuri, riba, lari dari peperangan, dan yang lain-lainnya. Itu dosa besar. Dosa besar ini, kalau dia belum sempat bertobat, selain syirik ya, di akhirat, keyakinan kita masih ada harapan ampunan dari sisi Allah. Masih ada harapan. Walaupun dia terancam, diancam dengan hukuman, dengan neraka, neraka orang-orang yang
beriman tentunya ya. Tapi tetap neraka ya neraka, begitu sangat pedih ya. Tapi masih ada harapan diampuni Allah. Tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azabahu. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, kalau Allah kehendaki Allah azab sesuai takaran dosanya. Kemudian setelah itu dengan tauhidnya, dengan imannya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau kesyirikan lah, nggak ada toleransi pada kesyirikan. Ya. Panas'alullah salam wal afiyah. Maka wajib kita nih sebagai kepala keluarga atau sebagai keluarga benar-benar takut dengan kesyirikan. Karena apa? Resikonya besar. Tidak diampuni Allah. Ya. Dan resiko yang sangat berbahaya, dia meruntuhkan semua bangunan amal soleh kita. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, kata Allah, Allah akan hapus semua amal yang sudah dia lakukan. Subhanallah. Allah hapus semua amal. Lakukan kesyirikan. Fa na'udzubillah min dzalik ya. Liman yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Yaitu bagi siapa yang kehendaki, maksudnya tadi pelaku dosa besar yang belum bertobat, di akhirat masih ada harapan ampunan dari Allah. Siapa yang Allah kehendaki, yang Allah ingin mengampuni dia dari hamba-hambanya sesuai dengan karunia Allah dan juga hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kalau dia diampuni Allah, misal kita melihat seseorang ini melakukan dosa besar, terus kita kayaknya udah geram gitu, kayaknya dia ini diancam neraka dan kayak dia masuk. Tapi di akhirat ternyata diampuni Allah. Itu karena karunia Allah kepada hamba ini yang kita nggak tahu ada amalan spesial apa yang hanya Allah mengetahuinya dan pasti ada hikmah yang kita nggak tahu. Makanya jangan remehkan sedikit pun amal soleh dan juga jangan remehkan dosa-dosa. Karena amal soleh bisa menghapus dosa, sebaliknya dosa-dosa juga bisa menghapus amal soleh. Jadi jangan remehkan perbuatan baik. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Kama qala Rasulullah SAW. Jangan pernah kau meremehkan perbuatan baikmu sekecil apapun. Karena bisa jadi dengan perbuatan baik yang kecil itu, ternyata karunia Allah yang begitu besar, Allah bersyukur kepada hamba ini atas perbuatan baiknya, Allah ampuni dosanya. Seperti hadis tentang wanita yang memberi air minum anjing yang kehausan. Atau seseorang yang menyingkirkan gangguan di jalanan. Allah bersyukur atas perbuatan, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Bisa jadi Allah ampuni dosa-dosa dengan sebab hal tersebut. Ya. Termasuk dosa-dosa yang lain. Apalagi kalau dia sempat bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah berjanji Allah akan mengampuninya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah yang Allah terima adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, keburukan, ya, bijahala karena kejahilannya. Tsumma yatubuna min qarib. Min qarib faulaika apa namanya tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertobat min qarib. Min qarib maksudnya sebelum dia meninggal, dia sempat bertobat. Maka Allah akan menerima tobat mereka. Maka Allah aliman hakim. Taib Al-Khalil, siapa Al-Khalil? Al-Khalil alladhi balagha a'la darajatil mahabbah. Subhanallah. Yang sudah mencapai tingkatan yang paling puncak, paling tertinggi dalam tingkatan kecintaan. Dan dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki puncak mahabbah, puncak kecintaan yang sangat tinggi kepada Allah. Bahkan anaknya dia relakan atas perintah Allah karena dia sangat mencintai Allah. Dia relakan, dia tinggalkan karena perintah Allah ini. Dan dia relakan untuk disembeli walaupun Allah ganti dengan sembelihan yang lain. Bahkan dirinya ya, dia relakan untuk dizolimi oleh orang-orang kafir, dibakar untuk menegakkan tauhid sangat karena dia sangat cinta kepada Allah, sangat cemburu ketika Allah diduakan. Sehingga dihancurkan itu berhala-berhala. Dia nggak peduli dengan kematiannya, dia nggak peduli dengan apa? Ancaman manusia. Wa kaifa akhafu, kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku takut masyraktum bihi,
Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Bagaimana aku takut dengan sekutu-sekutu kalian ini atau tuhan-tuhan kalian, sedangkan kalian nggak takut dengan Allah yang kalian duakan tersebut. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Wal muradu bi dan Allah SWT menyebut wattakhadallahu Ibrahim khalila dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Kemudian beliau berdoa, Ujunubni wa baniyah. Ya Allah jauhi aku dan anakku, anak budal asnam. Ai ij'alni wa iyyahum fi janibin wahidin ba'idin andalika. Jauhi aku dan mereka keturunanku itu dengan yang sangat jauh sekali dari hal tersebut, dari kesyirikan. Jauhi dari kesyirikan. Maka kita tempuh supaya kita jauh dari kesyirikan. Tempuh dengan ilmunya. Belajar. Supaya kita tahu hakikat tauhid, hakikat syirik. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga kesyirikan itu tidak terjadi dalam keluarga kita. Dalam diri kita dan keluarga kita. Al-asnam yang disebut dengan asnam itu apa? Jam'u sonam. Jamak dari sonam. Wahuwa makana manhutan ala suratil bashar. Dia adalah patung makhluk hidup yang dipahat dalam bentuk manusia au ala suratin ayyi hayawan atau dalam bentuk hewan-hewan. Orang-orang dahulu itu mengagungkan sesuatu, dibentuklah, dipahatlah oleh mereka patung-patung itu. Kemudian patung-patung itu dijadikan berhala. Maka Nabi SAW menutup celah ini, mengharamkan kaum muslimin membuat patung-patung. Bahkan mengharamkan kaum muslimin membuat gambar-gambar, lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa. Khawatir apa? Khawatir diagungkan dan khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Karena dia masuk di pintu ini. Nabi SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyam al-musawwirun. Manusia yang sangat berat nanti azabnya pada hari kiamat, diantaranya adalah musawwirun. Orang-orang yang melukis-lukis, yang memahat-mahat patung-patung atau makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Maka dilarang ini kita membuat patung-patung. Jadi kalau ada patung-patung di rumah kita makhluk yang bernyawa, buang, hilangkan atau hinakan. Kalau dia sudah dihinakan, maka tidak mengapa. Hinakan, hilangin kepalanya. Ya, atau taruh di bawah. Kalau gambar-gambar makhluk bernyawa, lukisan-lukisan itu taruh di tempat-tempat yang dihinakan ya. Karena pelarangan ini diantara sebabnya adalah pengagungan dan khawatir pengagungan ini masuk ke dalam kesyirikan. Ya, kita hati-hati ini. Dan itu masih ada ya, gambar-gambar misalnya yang dianggap wali atau kiai-kiai atau wali-wali yang mereka muliakan, dibikin gambarnya, fotonya, lalu ditaruh di atas di rumahnya atau di tempat usahanya ya. Eh, Nah ini khawatir, walaupun mungkin tidak sampai kesyirikan, bisa jadi setan kan kuat ya. Setan tuh punya tahapan-tahapan metode menyesatkan manusia. Mungkin orang tuanya, anaknya, cucunya masih menganggap ini hanya gambar aja gitu. Hanya ya sebagai kenangan atau pengagungan aja. Tapi setan tahu cara menyesatkan manusia. Nanti keturunan-keturunan berikutnya dibisikkanlah kepada keturunan anaknya itu. Gambar ini, gambar yang sangat sakral, yang keramat, yang diagungkan nenek moyangmu dulu. Mereka semua berdoa dan meminta kepada gambar. Dan gambar ini kalau taruh di rumah, dia akan menolak bala. Nah, jatuhlah itu kesyirikan di sana. Jika masuk keyakinan-keyakinan itu. Gambar ini, foto ini, karena ada foto wali. Allah, kata mereka. Foto kiai ini bisa menolak malah bahaya. Bisa mendatangkan keberkahan kalau foto ini kita taruh di tempat usaha kita misalkan. Di rumah makan kita. Atau di kantor kita atau di tempat apapun, ini bisa mendatangkan rezeki. Nah, ini syirik di sini, masuk kesyirikan di sana. Fa nasallallahu salama wal afiyat. Dan Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikata baitan fihi surah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Malaikat tidak akan masuk di rumah yang di dalam rumah itu ada gambar lukisan makhluk bernyawa. Ya. Jadi hinakan foto-foto itu, gambar-gambar itu, turunin kalau dia di di dinding-dinding rumah kita, taruh, udah taruh aja. Turunin, hinakan dia, taruh di bawah gitu. Simpan dia atau taruh dia di tempat yang hina saja. Maksudnya jangan sampai dia diagungkan. Kemudian al-makna al-ijmali
lil ayatil ula. Makna secara global ayat yang pertama tadi. Annallahu subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan. Allah mengabarkan dengan kabar yang sangat kuat, dengan penegasan yang sangat kuat. Annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Allah sudah ngabarin. Enggak ada toleransi, enggak Allah ampuni. Tidak ada toleransi. Bagi hamba yang meninggal dalam keadaan musyrik. Belum bersempat bertobat. Untuk apa? Liyuhadzirona minasyirk. Agar Allah mengingatkan kepada kita supaya kita waspada dan takut dengan kesyirikan. Ya, subhanallah nggak diampuni, bayangkan. Di dunia saja, kalau ada vonis hakim atau putusan yang sudah nggak ada dispensasi, nggak ada toleransi, nggak ada, pokoknya sudah ditetapkan hukuman ini, vonis ini. Subhanallah, ya. Kita sangat sedih dan sangat takut ya. Apalagi di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah ampuni. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Ampunan Allah sangat luas. Wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadz dzunub liman yasha' wa yanfiru lahu tafaddulan wa ihsana. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik dari dosa-dosa baik besar atau kecil bagi siapa yang Allah kehendaki. Yaitu Allah mengampuninya karena apa? Karena karunia Allah yang sangat luas dan Allah sangat baik kepada hambanya. Li alla taqnatu min rahmatillah, supaya hambanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau di dunia kita belum sempat dapat ampunan, atau keluarga kita yang belum sempat dapat ampunan, atau belum bertobat dia, atau pernah melakukan dosa dan dia belum bertobat, selama bukan syirik, ya, masih ada harapan supaya Allah mengampuninya. Baik suami kita yang sudah meninggal, orang tua kita, atau anak kita, atau istri kita, atau kerabat kita. Maka masih ada harapan Allah mengampuninya dengan kita mendoakan terusnya. Kemudian wal makna ijmali lil ayati tsaniyah, makna global ayat yang kedua, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim kekasih Allah alaihi salam, yad'u rabbahu, lihat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan doanya subhanallah, an yaj'alahu wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, supaya Allah menjadikan Nabi Ibrahim dan anaknya jauh dari perbuatan syirik, peribadahan kepada berhala. Wa an yuba'ida bainahu bainaha, benar-benar menjauhi antara dia dan kesyirikan tersebut. Li'annal fitnata biha azimatan. Karena fitnah kesyirikan ini sangat gampang, sangat besar dan sangat mudah. Dan syaitan, iblis dan tentaranya setiap hari, setiap waktu menyesatkan manusia. Dan final dari kesesatan itu, puncak-puncak kesesatan adalah kesyirikan. Makanya Allah berfirman, wa ma yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Puncak dari kesesatan. Ke arah sana, yaitu ke kesyirikan. Maka kita takut. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kesyirikan ini jatuh atau terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Wala ya'manul wuqu'u fiha, dan kita nggak boleh merasa aman. Saya mah nggak mungkin melakukan kesyirikan. Ya seperti kaum muslimin yang merasa aman, yang penting kan sudah syahadat la ilaha illallah, nggak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Yunus ya kalau nggak salah, dalam surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka sudah beriman kepada Allah melainkan mereka juga melakukan kesyirikan. Dan terjadi banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan syirik, baik sengaja atau nggak sengaja, baik dia ketahui atau belum dia ketahui bahwa itu syirik. Seperti apa? Meyakini benda-benda yang keramat, memakai jimat-jimat, kan masih banyak kaum muslimin seperti itu. Atau mendatangi gunung-gunung, pesugihan-pesugihan, memberikan sesajen-sesajen kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih kurban kepada selain Allah. Itu kan kesyirikan semua. Fa nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian munasabatul ayataini lil bab, korelasi dua ayat ini pada bab ini, annal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'dhamuz dzunub. Ayat pertama menunjukkan syirik dosa yang paling besar. Lianna man mata alaihi la yughfaru liha. Terbukti bahwasanya dia enggak diampuni Allah ketika dia meninggal dalam keadaan musyrik. Ini menunjukkan dosa itu sangat besar sehingga enggak Allah ampuni gitu. Wa hadza yujibu lil abdi syiddatul khauf. Ini menunjukkan atau konsekuensinya tuntutan bagi seorang hamba, wajib bagi seorang hamba benar-benar sangat takut, sangat khawatir, sangat waspada. Min hadza dzambi alladzi hadza sya'nu, dari dosa ini
yang memang dosa ini sangat besar. Kalau kita sangat takut dibegal orang, sehingga kita menjaga diri atau dirampok orang, atau kita takut kena penyakit yang mematikan, kita takutkan kena HIV, kita takut kena virus-virus yang mematikan, kita takut kena penyakit-penyakit yang mematikan, gitu. Maka kesyirikan ini wajib kita lebih takuti, karena dia lebih berbahaya dan lebih dahsyat keburukannya daripada kematian. Kematian selesai. Dengan kematian ya sudah selesai, kita mati. Tapi kalau syirik nggak diampuni dosanya dan disiksa terus-menerus. Nauzubillah min dzalik. Wal ayat tsaniyah tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi wa da'a Allah an yu'afiyahu minhu. Dan ayat kedua menunjukkan Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan baik pada dirinya, dan beliau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuninya dan menjaganya dari hal tersebut. Famadzannu bi ghairihi. Lalu bagaimana dengan orang selain Nabi Ibrahim? Tentu harus lebih takut lagi. Fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirki. Maka dua ayat ini menunjukkan tentang konteks bab yang sedang kita bahas, wajibnya kita takut, khawatir dan waspada dari kesyirikan. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini yang pertama, syirik dosa besar. Sudah kita sebutkan tadi, karena Allah mengabarkan Allah tidak mengampuni bagi orang yang belum bertobat, ya, dari dosa kesyirikan tersebut. Nah, sekarang kita wajib bertobat dari syirikan dan banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah dosa selain syirik dari dosa-dosa, walaupun dosa itu besar, kalau dia belum bertobat, dia masih di bawah kehendak Allah di akhirat. Artinya masih ada harapan ampunan. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni, walaupun dia belum bertobat di dunia, karena keutamaan, ya, fadilah karunia dari Allah, dan juga mungkin hikmah yang kita tidak ketahui. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah azab sesuai dengan kadar dosanya. Dan ini menunjukkan akan bahaya kesyirikan. Kalau dosa besar lain masih ada harapan, syirik nggak ada harapan, nggak ada toleransi. Ini menunjukkan bahaya syirik ini. Kemudian yang ketiga, wajib kita takut dari kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam takut. Padahal Nabi Ibrahim adalah imamnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang tauhid, yang mukhlis, ya, yang bersih dari kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim takut. Ya. Dan Nabi Ibrahim adalah yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Beliau takut dengan kesyirikan, bagaimana dengan selain beliau. Kemudian yang keempat, disyariatkan berdoa untuk menolak mara bahaya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menolak bahaya syirik. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Ya. Allahumma junubni eh, Allahumma junubni wa bani an na'budal asnam. Kemudian, dan manusia sangat butuh pertolongan Allah. Kemudian kelima, disyariatkan doa untuk dirinya dan keluarganya, termasuk anak cucunya. Kita doakan anak cucu kita supaya jauh dari kesyirikan. Yang keenam, ini ayat ini sebagai bantahan, ya, atas orang-orang bodoh yang mengatakan tidak mungkin kesyirikan terjadi di umat ini, umat Islam. Mereka pun merasa aman dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka pun akhirnya terjatuh dalam kesyirikan. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa yuslana sya'nana kullah wa hadana ila siratal mustaqima wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ah, menarik hari ini. Bagaimana ya? Oke, ada yang bisa ada pertanyaan, Pak Ustadz? Ada yang mau bertanya? Naam, kalau ada satu atau dua, nam tafadhal. Oke. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau ketik di chat. Ya, jazakumullahu khairan host. Alhamdulillah, Ustadz, jazakumullahu khairan Naam, atas materi yang sudah disampaikan. wa jazakillah. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi Ustadz dan bagi kita semua untuk bisa bertauhid sampai akhir hayat. Amin ya Ustadz, Rabb yang wa ingin iyyakum. ditanyakan tentang tadi bahwa kesyirikan akan menghapuskan semua amal.
bagaimana menyikapi Ustadz, misalnya dalam suasana kita di dalam keluarga memberitahu bahwa misalnya itu ada suatu kesirikan yang nyata dan itu dilakukan dengan nyata juga Ustadz. Sudah disampaikan bahwa kesirikan nanti akan menghapuskan semua amal. Tetapi di antara anggota keluarga ini ada yang tidak percaya Ustadz. Padahal kalau menurut ilmu yang nyata bahwa dia sudah mengeluarkan dirinya dari Islam, contohnya ini melakukan pesugihan dan nyata-nyata dia praktekkan pesugihan itu dan mempercayai hal itu semuanya. Tetapi dia masih misalnya pada saat Ramadan ya dia puasa, dia masih sholat dan seterusnya. Sudah disampaikan juga bahwa amalannya akan hangus, tapi tidak percaya Ustadz. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana meyakinkan bahwa itu semuanya amalan benar-benar hangus karena kesirikan yang dilakukan. Tapi dia bilang, saya masih Islam, saya masih sholat, dan seterusnya. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Nah, wa jazakumullah khair. Terus ingatkan dan berikan ya dalil-dalil bahwasanya perbuatan pesugihannya itu meminta kepada selain itu kesyirikan, dan itu kesyirikan yang sangat nyata ya, yang dalam bentuk perbuatan nyata itu berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan sia-sia syahadatnya. Kenapa? Konsekuensi syahadatnya itu adalah mukhlisin ya, mukhlisina eh, lahuddin hunafa ya, yaitu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dengan murni. Asyhadu an la ilaha illallah kan artinya benar-benar tidak berdoa kepada selain Allah. Makna la ilaha illallah. Terus saja dakwakan dan doakan ya dengan memberikan dakwah tentang makna la ilaha illallah. Mungkin selama ini dia nggak paham dengan la ilaha illallah, sehingga dia melakukan dosa tersebut. Dan dosa tersebut beritahukan dengan dalil-dalilnya, dengan penjelasan para ulama, bahwa itu dosa syirik. Ya, itu adalah kesyirikan yang menghapuskan seluruh amal agar dia bertobat. Apabila dia bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah terima amal ibadahnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia belum sempat bertobat, apalagi kalau dia menentang, dan ini adalah penentangan kepada ayat-ayat Allah yang sangat nyata, ya, hadis-hadis Nabi yang sangat nyata tentang hal tersebut. Tetap doakan saja, ya. Adapun hasil akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khair. Masih bisa lagi Pak Ustadz untuk pertanyaan? Naam, tafadhal, Pak. Oke. Ibu Murni silakan. Hmm. Saya Ustadz, Naam, Ibu Murni. tafadhal. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nanti kita di Yaumil Mahsyar itu yang Allah perhitungkan adalah tauhid kita yang benar dan hati yang salim. Hati yang salim, Ustadz. Apa Naam, maksudnya ini, Ustadz? Mohon penjelasan, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi jazakumullah wabarakatuh. khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Qalbun salim ya. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang salim. Qalbun salim itu bahasa Arab. Qalbun itu hati. Salim itu artinya selamat, sehat, ya. Selamat dari penyakit dan selamat dari kematian. Jadi qalbun di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan tiga bentuk qalbun ya. Ada qalbun mayyit, qalbun yang mati. Toba Allahu alaiha bikufrihim. Allah kunci mati hati mereka. Dan ada yang kolbun marid, kolbun yang berpenyakit, seperti orang-orang munafik yang fi qulubihim maradun, kata Allah, di dalam hati mereka ada penyakit. Dan ada kolbun salim tadi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim ya. Dalam surah Asy-Syu'ara kalau nggak salah itu ya. Eh, apa yang dimaksud kolbun salim? Kolbun salim itu maksudnya hati yang selamat dari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kezaliman.
Hati itu adalah pusat. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir ya, radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW, ketahuilah bahwa di tubuh manusia itu ada segumpal daging ya. Kalau dia baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua, dia adalah hati. Dan hati inilah tempat keyakinan, tempat keimanan di hati. Ya. Dan hati inilah yang menentukan amal soleh seseorang, yang menggerakkan dia untuk beramal. Dari hati inilah diterima atau tidak amalannya, gitu. Karena percuma kalau dia beramal, tapi tidak berniat dengan niat yang benar. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW, amal itu tergantung niat. Jadi yang membawa qalbun salim maksudnya dia membawa keimanan yang benar, dan tentu tidak hanya keimanan aja, maksudnya nggak hanya keyakinan saja yang ada di hatinya, dibuktikan dengan amalannya. Hati ini tadi sebagai core-nya, sebagai intinya ya, yang menentukan zohirnya, fisiknya, lisannya, semuanya ya, amalan-amalan ibadahnya. Jadi kalau ada orang sholat misalkan, sedangkan hatinya kosong kan nggak diterima sholat. Orang yang sholat tapi hatinya kosong, maksudnya hati kosong, dia nggak berniat, dia cuma ikut-ikutan aja ya, sama seperti orang yang nasallallahu alaihi ya, yang keterbelakangan mental gitu, kayak orang yang apa? Orang yang terbelakang mental itu apa bahasa halusnya lagi ya? Pokoknya yang gitulah yang kita tahu ya. Yang dia itu gila lah ya, gila. Kalau orang gila misalnya, dia ikut sholat. Dan kita tahu orang ini gila. Ya percuma sholatnya. Maksudnya ya fisik dia cuma ikut-ikut. Dan sholatnya pasti aneh gitu. Saya pernah sholat di suatu masjid di kota Madinah. Tiba-tiba ada orang, saya kira normal gitu. Pas lagi sholat, tiba-tiba imam belum sujud, dia langsung sujud sendiri. Habis itu dia bener-benerin sorbannya terus. Lagi sholat dia ngambil air di kulkas. Kemudian sholat lagi. Ikut imam lagi. Saya sudah apa, sudah yakin nih orang emang nggak bener otaknya. Maksudnya dia bukan orang yang normal. Ya percuma sholatnya nggak dihitung. Di sisi syariat juga dia nggak dihitung sholatnya. Ya, jadi qalbun salim ya maksudnya itu hati yang bertauhid, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kemunafikan ya, kemunafikan yang itikadi itu ya, keyakinan, kefasikan, fasik yang kekufuran ya, fasik yang besar ya, kufur yang besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian ya tentu hati ini menjadi pimpinan yang menyebabkan baiknya ibadahnya, baik sholatnya, baik puasanya, baik amalan-amalan yang lainnya. Jadi itu tidak menafikan amalan soleh fisik ya dengan keimanan tersebut. Jadi harus satu kesatuan antara hati dan juga lisan dan amal-amalnya. Dan hati ini pimpinannya. Ketika hatinya qalbun salim, lihat Nabi Ibrahim, lihat para nabi. Ketika hati mereka bersih, selamat dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kekufuran, dari pendustaan terhadap wahyu Allah, ya, dari pengingkaran, hatinya bersih dari semua tagut, peribadahan kepada selain Allah. Maka lihat ibadahnya. Ya, subhanallah, lihat ibadahnya, lihat jihad, lihat puasanya, lihat amal soleh. Semuanya jadi baik. Jadi itu maknanya wallahu ta'ala alam. Nah, Sudah cukup atau masih bisa tambah lagi Pak Ustadz? nah, tafadhal. Oke, Saya sini saya. Bentar. Sebentar. Silakan. Bu Murni bisa? Tadi? Naam bisa. Naam, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Ustaz, di Indonesia ada beberapa atau banyak organisasi masyarakat yang berbasis Islam ya, seperti Muhammadiyah. Nggak perlu disebut sorry. nama-namanya. Iya, baik. Nah, Beberapa untuk menjadi jemaah pada ormas-ormas tersebut, kadang mereka disuruh untuk bersumpah ya, Ustadz. Dan masing-masing ormas itu memiliki syariat masing-masing ya.
apakah itu jika jemaah-jemaah itu mengaji kepada masing-masing ormas mereka, apakah itu disebut sebuah kesyirikan? Dan apabila itu bukan sebuah kesyirikan ya Ustadz, apakah sebaiknya kita itu juga menentukan untuk mengikuti salah satu ormas tersebut, mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Oh, mengajarkan salam. kita untuk berpolitik gitu ya, Ustadz. Begitu Nah, saja, Ustadz. Jazakumullah khair. wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Yang pertama, wajib bagi kita seorang muslim memiliki identitas dan jati diri yang hak, yang benar ya. Identitas seorang muslim, identitas yang hak, kemudian jati diri yang hak, yang benar ya. Dengan apa? Dengan keyakinan yang benar, ya, tentunya dengan itikad atau ideologi, teologi yang benar, kemudian dengan ibadah yang benar, kemudian dengan muamalah yang benar. Dan semua itu sumbernya harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Keyakinan kita harus keyakinan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ibadah kita harus ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Muamalah kita, muamalah hubungan kita bermasyarakat, berpolitik, bernegara, dan yang lainnya harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga akhlak kita sehari-hari harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Inilah jati diri identitas seorang Muslim yang benar. Dan semuanya itu harus sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Para salafus saleh itu adalah generasi terbaik umat Islam ini. Siapa mereka? Generasi yang pertama, generasi di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Generasi yang kedua, muridnya para sahabat, tabi'in. Generasi yang ketiga adalah muridnya para tabi'in, atba'ut tabi'in. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khairun nasu qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Kama qala Rasulullah SAW. Sebaik-baik umat manusia itu adalah di zamanku para sahabat. Dan sebaik-baik setelah mereka itu adalah, setelahnya itu para tabi'in. Dan setelah mereka, yaitu para atba'ut tabi'in. Dan Al-Quran ya, memuji para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar ya. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Ya artinya, seorang muslim harus beragama seperti ini. Kalau bahasa sekarang, ya, para ulama memberikan bahasa yang spesifik, yaitu mengikuti manhaj salaf. Maksudnya apa? Mengikuti metode para salafus saleh dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Dan berpolitik itu bagian dari muamalah dalam Islam. Islam mengatur semua tentang politiknya. Nah, ya, Nabi SAW juga mengatur tentang politik tersebut. Kemudian wala dan barok kita, loyalitas dan juga barok kita, loyalitas dan melepaskan diri kita itu di atas ini, di atas Al-Quran, di atas Sunnah, di atas pemahaman para salaf. Apa yang sesuai dengan Al-Quran, apa yang sesuai dengan Sunnah, apa yang sesuai dengan pemahaman para salaf, kita ambil. Apa yang tidak sesuai, kita tinggalkan. Seperti itulah seorang Muslim. Sehingga dia beragama tidak di atas payung ormas tertentu atau payung mazhab tertentu misal, tidak. Dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman para salaf, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Ini yang wajib kita tekankan dalam beribadah, dalam keislaman kita. Ya. Jadi seperti itu. Karena di akhirat kita tidak akan ditanya, kamu apakah ikut negara ini misalkan, atau ikut ormas ini, atau ikut kelompok ini, atau ikut tarekat itu. Enggak. Kita akan ditanya, siapa Robmu, agamu, dan apakah engkau mengikuti lelaki ini. Rasulullah SAW sunnahnya. Ya. Jadi seperti itu ya, Ibu yang bertanya. Ya. Adapun taat kita ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, taat kita kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Ya, loyalitas kita kepada pemimpin tersebut selama pemimpin itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mentaati. Sudah itu. Ya.
Tidak ada loyalitas kita ke ormas, ke partai. Harus apalagi kalau ada baiat-baiat tadi ya. Ya, adapun apakah ini kesyirikan? Ya tidak ya. Kesyirikan itu bukan dalam hal itu. Kesyirikan itu tadi ya. Kesyirikan itu dalam pengagungan peribadahan kepada selain Allah. Ya, kesyirikan itu. Naam, wallahu taala alam. Mungkin itu secara singkatnya. Wallahu taala alam. Oke, baik Pak Ustadz. Masih bisa tambah lagi atau sudah mau selesai? Terakhir mungkin satu pertanyaan untuk Bang. Oke, satu yang Ibu Ida dari Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pendek saja, Ustaz. Bagaimana hukumnya memajang hewan-hewan yang diawetkan atau menghadiahkannya? Bagaimana itu, Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Secara umum ya, Nabi SAW menyebutkan tadi la tadkhulul malaikata baitan. Malaikat itu malaikat rahmat ya, yang Allah utus untuk menyebarkan rahmat, keberkahan di suatu rumah, tidak akan masuk. Fihi surah, yang di dalam rumah itu ada surah. Para ulama memperinci maksudnya gambar apa, lukisan apa, makhluk yang bernyawa. Dan yang termasuk di sini adalah ya patung-patung ya. Kalau gambar saja itu malaikat rahmat nggak masuk, apalagi patung-patung. Makhluk yang bernyawa, baik itu manusia atau hewan. Termasuk hewan-hewan yang dibekukan tadi ya. Lebih baik tinggalkan perbuatan tersebut. Nah, Oke, jazakallah. wallahu taala alam. Kita sudah Wa ya. jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.